أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwan yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan surah An-Nazi'at ayat yang ke-20 ya. Yang ke-20 yaitu langkah berikutnya dari langkah-langkah dalam Nabi Musa alaihissalam menyampaikan nasihat kepada Fir'aun atau dia. Itu firman-Nya Dia Ta'ala, fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatul kubra itu jumlah apa, San? Yang ini loh, Fa'arahul ayatul kubra itu jumlah apa? Jumlah pilih ya? Jumlatun fi'liyah. Mana fi'ilnya? Aro. Mana fa'ilnya? Domirhu. Pak, bagi mana fa'ilnya? Naam, sahih. Fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, kembali ke Musa. Itu aro. Terus hu apa? Hu di situ Irfan. Fa'arahu. Hu fi mahali nasbin maf'ulun bih yang pertama, domir kembali ke Fir'aun. Kembali ke Fir'aun. Jadi fa-nya fa apa Pak Sun? Fa-nya fa atof. Fa atof. Di fa atof, begitu Nabi Musa salam menawarkan kepada Fir'aun, halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatasya. Lalu apa atofnya setelah itu beliau alaihissalam memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayatal kubra ya. Lalu begitu Nabi Musa alaihissalam menampakkan kepada Fir'aun al-ayatal kubra. Itu jemaah. Begitu langkah-langkah yang bijaksana. Itu langkah yang bijaksana jemaah. Harus seperti itu langkah-langkahnya dalam kita itu berbuat baik, dalam menyampaikan nasihat itu begitu. Jangan mentang-mentang backingnya Tuhan terus pakai jalan pintas. Iya kan? Enggak, toh backingnya Tuhan. Iya kan? Backingnya Tuhan, tidak mungkin kalah. Tidak terus pakai jalan pintas atau melalui tahapan-tahapan yang bijaksana.
sebagai tauladan bagi umatnya, ya kan? Bagi umatnya, yaitu melalui bayinah, melalui bayinah, melalui bukti, ya kan? Nah, maka beliau memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayatal kubra. Ma makna al-ayatal kubra jamaah? Ayat yang besar. Ma makna ayat? Makna itu adalah apa jamaah? Tanda kenabian, tanda kerasulan, tanda ada yang mengutus lah, ya kan? Tanda kenabian, tanda kerasulan, tanda ada yang mengutus, ya kan? Kan begitu. Dan tanda yang besar, tanda yang besar. Apa yang beliau perlihatkan waktu itu jamaah? Mu'jizatu inqilabil asa hayyatan wal yadi baida min ghairi su. Itu. Jadi yang beliau perlihatkan waktu itu apa jemaah? Ayat itu mukjizat. Mukjizat yang makna mukjizat? Mukjiz isim fa'il. Isim fa'il. Makna mukjizat sama isim fa'il mukjizat yang membikin lawan pihak lain ajis, lemah, tidak mampu menandingi, apalagi mengalahkan. Nah, itu. Jadi beliau menampakkan mukjizatnya, ini menampakkan sesuatu yang itu tidak mungkin selainnya bisa melakukan yang sama, apalagi melebihi, ya kan itu ajis, ya kan, mukjizat. Apa mukjizat yang beliau perlihatkan sebagai bukti semua yang lain nggak bisa menandingi, menunjukkan beliau adalah berarti ada yang mengutus, dia rasul, nabi, ya kan? Yaitu adalah mukjizat berupa inqilabil asa hayyatan, berubahnya, berbaliknya tongkat menjadi ular yang hidup. Hayyatun tas'a, ular yang hidup dan berjalan cepat, ya kan? Begitu. Apa bedanya dengan ularnya tukang sihir? Alwan. Apa bedanya ularnya Nabi Musa dan ularnya tukang sihirnya Fir'aun? Bedanya apa? Ukurannya apa? Panjangnya apa? Besar kecilnya? Apa warnanya? Apa bedanya? Sehingga ini dinamakan mukjizat. Bedanya apa? Apa jumlahnya? Itu asalnya. Terus faktanya, fakta di lapangan kan nggak tahu asalnya dari mana. Faktanya fakta yang menunjukkan itu dari Allah dan fakta yang menunjukkan itu dari setan, gimana faktanya apa?
Kayak ki bantu ki. Bantulah ki. Apa pengertian asli dan apa pengertian palsu? Ya, betul ya gitu. Jadi kalau ularnya Nabi Musa ini memang ular yang hidup. Ular yang hidup, berjalan, makan kan itu. Kalau ularnya tukang sihir bukan ular, tapi hanya mengelabui mata yang memandang. Jadi ularnya bukan itu bukan ular, tapi mata yang memandangnya ular. Jadi kalau kayak anak weden kae, uluh dalam apa? Kayu. Nah, anak wedene kesihir. Iya kayu. Ya kan itu. Itu bedanya. Kalau ular tukang sihir nggak mungkin hidup karena tukang sihir nggak bisa mengasih roh, kan gitu. Tidak bisa ngasih roh, dia nggak punya roh. Gimana dia akan menghidupkan ular? Dia nggak punya roh. Roh dari mana? Ya kan? Roh dari mana? Ya, sama berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maka berubahnya tongkat menjadi ular yang hidup di situ namanya mukjizat. Kenapa? Ya karena itu bukan konteks kemampuan manusia menciptakan makhluk hidup. Ya kan? Menjadikan ular yang bisa berjalan hidup itu bukan konteks teori manusia, apalagi praktek. Teorinya aja nggak sambung, ini mau praktek, ya kan itu. Ada nggak teorinya? Teori menciptakan ular. Teori menetaskan telur? Masa ada? Nggak ada. Kalaupun ada paling prosesnya ada yang diloncati paling prosesnya. Kan gitu. Proses diloncati. Paling prosesnya cuma telur diletakkan dalam tarang. Bagaimana dibiarkan ayamnya mengeram kan begitu. Kan gitu, ditunggu beberapa pekan itu kan, berapa pekan nanti lihat telur akan menetas, tiba-tiba ayamnya, anak ayam sudah bersuara dan lari meninggalkan kandang. Kan gitu, itu namanya bukan teori menetaskan telur namanya. Ya kan? Mana prosesnya penetasan telur? Mana proses telur jadi ayam? Ya kan? Kan gitu. Nggak ada kan? Nggak ada keterangannya gitu, itu nggak ada gitu. Itu di luar teori manusia. Di luar teori manusia, apalagi praktek, ya kan nggak bisa lah. Sama aja juga penciptaan ular, ya nggak bisa. Itu nggak bisa mereka menciptakan ular gitu. Maka ini namanya mukjizat. Ini kok Musa
melebarkan tongkat jadi ular sungguhan. Ini berarti ini bukan manusia yang berbuat, ya kan? Bukan manusia berbuat. Ini ada yang mengutus Musa yang menjadikan tongkatnya ular yang hidup, ya toh, itu jemaah. Gitu. Demikian juga tangan, berubahnya tangan menjadi putih bersinar tanpa karena sakit, karena cacat, ya boleh. Itu jemaah. Itu fa'arahul ayatal kubra. Ya. Itu Nabi Musa melakukan pembicaraan dan memberikan arahan dan langkah sekaligus bukti. Tapi ternyata apa jemaah? Fakadzdzaba wa asa. Fakadzdzaba wa asa. Fakadzdzaba, apa makna fakadzdzaba jemaah? Fakadzdzaba itu fiil kan? Siapa fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Dhamirun takdiruhu kembali ke Fir'aun. Fir'aun kadzdzaba, mendustakan. Mendustakan apa inca Fir'aun? Ya, mendustakan kebenaran, gitu. Mendustakan apa? Kebenaran. Mendustakan al-haq. Mendustakan ayat, gitu. Mendustakan. Wa asa dan mendurhakai perintah. Wa asa, ya kan? Itu reaksinya Fir'aun. Itu jamaah. Jadi memang kita harus menyadari kewajiban kita itu bukan menjadikan orang beriman. Ya, itu bukan kewajiban kita, tidak wewenang kita, ya kan. Wewenang kita apa sama? Meneruskan Nabi, hanya menyampaikan. Menjadikan yang hak adalah dipandang hak oleh manusia. Menjadikan hak dipandang benar oleh manusia. Karena kan kalau tanpa dakwah kan hak dipandang tidak hak, ya kan? Batil dipandang benar dan bagus, gitu kan? Nah, jadi kewajiban kita hanyalah menjadikan yang hak dipandang oleh manusia hak, yang batil dipandang manusia batil. Mereka nanti menerima enggak, itu bukan wewenang kita. Ya, itu enggak wewenang kita. Sebagaimana Nabi Musa enggak berwewenang menjadikan Fir'aun mukmin, tapi hak nampak di mata Fir'aun. Ya gitu kan? Hak itu kelihatan. Fir'aunnya yang kadzdzaba wa asa. Ya gitu. Ya jemaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi coba kurang apa Fir'aun berbuat? Ya kok kenapa Musa berbuat, ya kan? Cukup jemaah, cukup lunak, cukup lembut, cukup pendek menyentuh, ya kan? Dan pakai bukti, pakai mukjizat, ternyata tidak menjadikan Fir'aun beriman. Jadi kita memang mengerti itu bahasanya memang taufik di tangan Allah Ta'ala. Kewajiban Nabi dan penerusnya sama, hanya menampakkan yang hak dipandang oleh manusia apa sama hak. Nah begitu ya. Yang salah itu kalau kita al-haq kita jadikan ada kabut yang menyelimuti sehingga nampak samar, itu yang kita nggak boleh, itu yang jangan lakukan. Nah, itu makanya teroris benar-benar dikecam oleh Islam.
benar-benar teroris dikecam oleh Islam, betul-betul ajaran Islam. Kenapa? Itu justru menjadikan keindahan Islam kabur, ya kan? Kabur. Itu terang bukan ajaran Islam. Islam membenci, mengecam terorisme, kan begitu. Jadi yang berbahagia rahimani warahmatullah. Selanjutnya summa adbara yas'a. Summa adbara yas'a. Apa jemaah yas'a di situ? Mana yas'a? Yas'a Fir'aun berusaha. Berusaha apa maksudnya? Berusaha berhadapan dengan kebenaran. Itu Fir'aun berusaha berhadapan tanding dengan kebenaran. Itu dia berusaha berhadapan perang tanding dengan kebenaran. Itu namanya yas'a, summa adbaro yas'a. Dia mau mencoba duel dengan kebenaran, ya kan? Yang dibuat Nabi Musa itu dia mau melawannya, namanya yang summa adbaro yas'a. Maka dia menempuh langkah-langkah untuk duel itu dengan cara apa? Fahasyara. Apa hasal jamaah? Jamaah. Fajama'a fir'aunu qauma wa junuda li harbi Musa. Fir'aunu jama'a. Fir'aun mengumpulkan kaumnya, tentaranya, dikumpulkan untuk apa? Perang melawan kebenaran, melawan Musa, li harbi Musa, untuk memerangi Nabi Musa alaihi assalam. Untuk mau berhadapan-hadapan, siap tempur, siap temu muka. Ya gitu. Fahasyara. Fanada. Dia menyeru, ya kan? Menyerukan. Apa yang dia serukan? Ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Gitu. Dia berkata dengan kata yang seru, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Itu ana rabbukumul a'la. Itu jamaah begitu. Ini perkataan Fir'aun, ya. Dan ternyata tentaranya apa jemaah? Mengiyakan apa yang Fir'aun serukan, ana rabbukumul a'la. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ya. Apa arti situ? Nakal akhir ula. Uqubatat dunya bil ighraqi wa uqubatal akhirati bin nari. Ya. Jadi nakalal akhirati wal ula itu ukubah siksaan dunia dan akhirat. Dunia dengan ditenggelamkan, akhiratnya dengan neraka. Ya. Inna fi dzalika la'ibratan. Inna fi dzalika la'ibratan. Ibrotan kenapa nasab? Incang. Isim innalah kabarnya mana?
Sibuk jumlah yang mana? Karena ada dua sibuk jumlah. Sibuk jumlah fidzalika apa sibuk jumlah lima yahsa? Fidzalika, nah fidzalika ya. Jadi sesungguhnya di dalam hal itu, hal yang demikian ada ibroh khusus bagi orang yang yahsa, orang yang yahsa. Apa mana jama ibroh? Mau'idoh. Liman yahsa, liman yakhafu rabbahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Yuk baca. Lanjut. Siapa sekarang? Ihsan ya. Yuk. Fawaidu ahkam. Fawaidu wa ahkam. Inda taghibu Quraisy bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu bi dzikri qissati Musa alaihi salam ma'a Fir'aun man Misra hina arsalallahu ilaihi liyada'wahu ila ibadatillahi wahdahu falamma kafara Fir'aun billahi wal yaumil akhiri aqibahullahu aqoba si mata fi'il saja. Kenapa kok fi'il nggak fi'il saja akid gitu, kok aqoba kenapa kok dibaca fi'il? Fi'il madhi. Iya, kenapa dibaca fi'il nggak isim? Kan gundul toh. Kenapa nggak kamu baca isim fa'il aja? Aqibuhu. Iya kan? Fa'iluhu kan gitu, aqibuhu. Kok kamu baca fa'ala aqoba? Kenapa? Gampang aqibuhu lah. Isim fa'il udah lancar. Ya kan? Itu. Kenapa kau baca fi'il aqoba enggak isim fa'il aqibu? Kenapa har? Atop. Mana huruf atopnya? Mana har? Enggak ada lah. Ya jamaah, siapa yang jawab? Mana syaratnya? Lama sahih ya akhi, jawabu syarti. Jawabu syarti, perhatikan. Kalau udah ada lama, berarti ada fi'il, syarat dan jawab syarat. Ya tau wi. Nek duwe mantu berarti duwe wi jawab. Nek duwe mantu berarti duwe. Nek duwe mantu berarti duwe. Salah. Wan. Nek mantu duwe apa Wan? Hah? Duwe anak ya salah. Nek mantu duwe besan. Ngono lho mikir iku, nek mantu kuwi duwe besan. Diterlatih namanya ada lama, berarti duwe fi'il dan jawab syarat ngono lho, diterlatih. Sama kayak gitu nek mantu duwe wah duwe pisan gitu loh. Kalau mantu duwe pisan. Ya ora mungkin lah mantu menek dhewe. Mantumu ya duwe wong tuwa, kan? Punya orang tua lah, punya pisan kamu orang tuanya mantu.
namanya mantu ya harus punya besan itu, punya besan. Ya sama, yuk lanjut. Pesan di apa itu falam maka faro akoba. Itu kan? Falam maka faro akoba. Itu toh? Falama syarat, kafaro fiil, akoba jawab. Aqabahullahu asyaddal aqabi wa fi hadha Tahdidun lil musyrikina alladzina kadzdzabur rasula sallallahu alaihi wasallam wa aduhu wa ada adauhu ya terjemahnya Nusan. Ketika Fir'aun, ketika Quraisy, kaum Quraisy mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah menyebutkan menyebut kisah Musa. Salah, apa salah itu? Semoga memberkati. Salah, apa salah? Salah. Menghibur. Gitu san, kalau puyeng itu orang yang pantas anu ora kudu rono. Tambah pusing udah jengutang sampean. Apa hiburannya san? Apa hiburannya? Membaca kisah Nabi Rasul itu sebagai hiburan. Itu loh. Itu membaca kisah Nabi dan Rasul itu sebagai hiburan. Saya tuh nggak mau dihibur dengan cara yang benar, boleh hiburan yang semu, ya kan? Yang semu, gitu. Dari yang nggak biaya dulu gitu loh hiburannya itu, ya kan? Yang nggak biaya dulu apa membaca kisah Pak Nabi dan Rasul itu hiburan yang paling bagus itu. Sebagaimana cara dia Ta'ala menghibur Rasul, ya kan? Itu ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi pendustaan orang-orang Quraisy, ya kan? Itu didustakan oleh orang Quraisy, maka sallallahu, maka Allah menghibur. Salah yusalli. Ayo tasrifnya salla yusalli tasliyah. Coba cari kamus apa tasliyah artinya? Menghibur toh? Hiburan toh?
Ketemu apa salah yusalli tasdiyah? menghibur. Menghiburnya dah, menghibur lah itu. Itu hiburan yang paling bagus, itu hiburan paling bagus. Itu hiburan yang paling bagus. Karena manusia nggak mungkin nggak ada problem. Nabi-nabi aja orang yang baik juga banyak problem. Problemnya bukan Nabi salah. Memang masalahnya memang ada orang yang nggak suka, ada yang nggak mau paham, atau ada orang yang mendustakan, gitu kan gitu. Ada aja orang yang begitu. Yuk terus. Allah Ta'ala menghibur Rasulnya dengan cara apa? Menyebut kisahnya Musa alaihissalam bersama Fir'aun, Raja Mesir, ketika Allah mengutusnya kepadanya untuk mengajaknya menyembah Allah semata. Nah, tatkala Fir'aun mengkufuri Allah dan hari akhir, maka Allah mengikop Fir'aun dengan ikop yang paling keras. Nah, seperti ini, maka ada pelajaran ancaman yang keras bagi kaum musyrikin Quraisy yang mendustakan Rasul dan mengganggunya. Ya dong. Mengganggu dengan perkataan, mengganggu dengan perbuatan, mengganggu Rasul, mengganggu dakwah, kan begitu. Kewajiban kita apa jemaah kalau didustakan? Kewajiban kita apa jika didustakan? Kewajibannya ya melaksanakan apa yang kita sampaikan. Begitu. Melaksanakan apa yang kita sampaikan walaupun didustakan. Misalkan kamu adzan, sholat berjamaah, kok didustakan oleh semua yang di kampungmu, kamu jangan pulang nggak sholat. Kan itu. Ya kamu melaksanakan sholat di situ yang kamu ngajak-ngajak mereka dengan adzan itu, kan gitu. Sudah gitu, teman kita namanya mengamalkan apa yang kita didustakan. Kita kerjakan. Kalau diganggu ya sabar. Nah itu. Kalau ajarannya didustakan, tetap kita laksanakan ajaran tersebut. Jangan begini. Lah saya udah azan didustakan kok nggak ada yang menyambut, ya aku pulang lah, aku nggak sholat. Itu namanya nggak sabar, ya kan? Namanya nggak sabar. Sabar didustakan. Jadi kita itu, saya ngajak orang menutup aurat, pada nggak mau menerima, ya saya ikut buka auratnya, nggak boleh. Sabar melaksanakan ajaran yang kita ajarkan itu belum diterima oleh manusia. Tetap sabar, tetap mengamalkan walaupun tanpa teman, tanpa ada yang menyambut. Itu namanya sabar didustakan. Yang kedua, sabar diganggu. Itu yang kedua, sabar diganggu ya sakit, tapi kita sabar, tidak keluh kesah. Itu beda kan maknanya kan? Makna sabar didustakan sama sabar diganggu ya. Makanya itu ada didustakan dan diganggu, ada dua. Didustakan ajarannya, maka ajaran itu tetap dilaksanakan. Kalau diganggu ya sabar, tidak keluh kesah. Itu sama dua, kadzabu wa adzau. Itu begitu maknanya.
Kalau kita belum diganggu, belum didostakan, cuman belum mendapatkan sambutan. Kan cuman gitu ya kan? Itu masih enak itu, ya kan? Masih enak. Kita harus sabar melaksanakan Islam yang kita sampaikan, ya kan gitu. Kita melaksanakan konsisten sendiri begitu. Memang boleh jadi mereka belum paham dengan apa yang kita sampaikan dengan ucapan itu. Pahamnya kapan? Kalau kita sabar melaksanakan. Nah, kita sabar melaksanakan, mereka baru paham. Oh, itu yang diterangkan. Oh, itu cara prakteknya. Nah, itu baru mereka baru paham. Waktu kau sampaikan mereka masih menunggu karena belum paham. Maka kamu jangan tidak sabar melaksanakan. Kerjakanlah ya kau ajarkan itu. Gitu loh. Ternyata perlu waktu baru paham. Itu kan ya. Jadi yang itu ya, ini nomor 1 ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahirabbil alamin.